Para pemirsa Suyanto.id, selamat pagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Saatnya kita berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat di channel Anda, channel pendidikan Suyanto.id. Kali ini kita berada di episode 3 mengenai Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kita akan bahas kebijakan itu, apakah itu mulus terjadi di kampus atau ada hal yang harus kita sarankan agar kebijakan yang inovatif itu bisa menjadi kenyataan. The dream comes true. Nah, bersama kita adalah narasumber yang selalu setia, yaitu Bapak Profesor Ali Sauha, PhD. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Tapi jangan lupa dukung kita, klik subscribe supaya Anda selalu bisa mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id dan juga share video ini supaya lebih banyak orang yang memanfaatkan dari diskusi kita ini. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Ali, dan di sini cuacanya lumayan sejuk hari ini. Mudah-mudahan Solo juga begitu. Ini poros Di Solo Solo juga. juga begitu, Ya. apalagi di Malang. Ya oke Pak Ali. Pak Ali, ini episode 3 kita. Bagian kesimpulan dan saran dari 2 episode terdahulu mengenai Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Pak Ali. Ya, kalau ini simpulan, maka sebetulnya yang kita bahas pada episode 1 dan episode 2 itu intinya mengatakan bahwa kebijakan tentang kampus merdeka, merdeka belajar, itu dianggap terobosan, inovasi ya. Ya. Ya, kenapa? Karena itu bisa membangkitkan merdeka belajar bagi mahasiswa. Jadi selama ini mungkin dalam bentuk paket, mahasiswa itu tidak ada pilihan-pilihan ini. Merdeka Ya. belajar membangkitkan kesadaran bahwa mahasiswa harusnya punya kemerdekaan belajar dalam kaitannya dengan memilih mata kuliah pilihan yang di luar wajib, dan juga otonomi pengelolaan kampus, Pak Yanto. Jadi artinya selama ini jangan-jangan perguruan tinggi itu hanya melihatnya perintah dari atasan, padahal mereka punya otonomi. Tetapi Pak Yanto, masih ada kesenjangan antara konsep kebijakan yang terobosan inovasi itu dengan implementasinya di perguruan tinggi. Ya, ini simpulan saya kira. Siapapun mungkin akan melihat itu. Nah, oleh karena itu, dalam episode terakhir ini tentang MBKM, kita belum akan terakhir sebelum kita dipanggil. sebelum dipanggil kita akan terus saja, tapi ini episode terakhir untuk MBKM. Ya. Itu kemudian kita lebih fokus pada bagaimana solusinya dalam bentuk saran. Nah, gitu Pak Yanto. Ya. Saran itu, kalau boleh saya sebut Pak Yanto, Oke. saran itu tentu tidak hanya pada satu pihak, tapi berbagai pihak. Kalau boleh saya sebut, pemangku kepentingan itu kalau saya lihat identifikasi ada 6, yaitu kementerian sendiri, kemudian perguruan tinggi, beserta jajaran pimpinannya, dan kemudian program studi. Jadi artinya kalau program studi itu kita bicara mengenai ketua program studinya, mengenai bagaimana dosennya, kemudian kalah pentingnya bagaimana mahasiswa, ini belum kita bahas ini. Dan juga mitra. Nah, mitra di luar ini kan, mitra di luar prodi itu kan prodi lain di perguruan tinggi yang sama. Mitra di luar perguruan tinggi itu bisa juga perguruan tinggi, bisa juga perusahaan, bisa juga siapapun di luar. Nah, itu kalau saya sebut itu adalah 6 kelompok pemangku kepentingan, itu masing-masing pihak perlu refleksi. Nah, jangan sampai lupa, refleksi ini bukan pijat-memijat di bandara itu. Refleksi adalah evaluasi. Apa yang perlu diperbaiki itu Pak Yanto. Ya, Pak Ali, saya kira kementerian bukan stakeholder lah menurut saya. Dia adalah yang
punya kebijakan. Yang punya kebijakan itu adalah harus memperhatikan stakeholder-nya, saya kira. Dan Ya, tentu saja, ya boleh tentu saja harus saya kita, hanya mengatakan ini sebenarnya kementerian juga punya kepentingan loh Pak Yanto. ya kepentingannya kan supaya kebijakan itu go, kemudian sukses. Ya, untuk Demi sukses itu stakeholder-nya yang harus dilihat. Apakah sudah siap culturally, academically, kemudian secara manajerialnya dan sebagainya. Ya, saya sepakat dengan stakeholder yang disebut tadi, tapi bahwa kementerian itu adalah yang membuat kebijakan, sehingga harus melakukan analisis impact yang terjadi itu, saya kira secara komprehensif. Saya kira begitu, Bali. Tapi kalau saya menyebut ini yang paling top memikul kepentingan apa namanya, mengedepankan kepentingan demi mutu pendidikan bangsa dan negara kan gitu. Oh ya, Nah ya, ini ya. kalau boleh saya tetap menyebut itu sebagai bagian dari yang perlu mawas diri, perlu refleksi, perlu melakukan evaluasi. Itu mungkin saja ada yang terdokumentasi, ya, terdokumentasi Ya. dalam bentuk panduan-panduan, ya, pedoman, paparan-paparan, PowerPoint, tapi juga ada dalam bentuk apa, lisan Pak Yanto, Ya, ya. lisan, Ya, ya, anu. tertulis dan lisan. Dan kalau lisan itu sekarang terdokumentasi loh, selalu bisa diulang-ulang. Jangan lupa Ya. kalau dulu lisan itu bisa aja kemudian tidak terekam ya, tapi sekarang bisa terekam itu. Jadi bukti otentik itu yang dikatakan seperti apa, bukti otentik yang tertulis dalam dokumen seperti apa, itu saya kira juga harus dilihat lagi apakah misalnya ada sesuatu yang tidak jelas atau belum jelas lah gitu, karena kalau tidak jelas berarti kan sudah selesai. Kalau belum jelas bisa diperjelas. Nah, itu semua dokumen, pedoman segala macam dilihatnya kesesuaiannya dengan regulasi sebagai acuannya. Regulasi acuan itu apa? Yang di atas undang-undang, yang masih berlaku undang-undang tentang Sisdiknas, undang-undang tentang pendidikan tinggi itu, dan kemudian permen turunannya, permen yang paling menghebohkan, artinya menjadi acuan utama itu adalah permen pendidikan dan kebudayaan nomor 3 tahun 2020 itu. Itu Ya. dasarnya tentang pendidikan, tentang standar nasional pendidikan tinggi. Misalnya Pak Yanto, Ya. ya, jadi tadi yang ingin saya katakan itu yang terkait dengan prinsip kebebasan akademik dan otonomi pengelolaan kampus ini dijamin oleh undang-undang Pak Yanto. Ya, ya, Nah, betul. di dalam regulasi itu khususnya permen itu kalau dibaca misalnya tentang penghargaan 20 SKS di luar kampus dan di luar prodi itu masih multitafsir Pak Yanto. Ya, betul, betul. Jadi misalnya ada yang mengatakan gini Pak Yanto, ada yang mengatakan ya itu harus dihargai 20 SKS, tidak boleh tidak. Itu melanggar. Nah, tapi kemudian dilihatnya, loh itu maksimal kok. Jadi artinya tidak harus 20 SKS. Oh 20 iya, iya, SKS itu ya. maksimal. Jadi kalau dikonversi mungkin tidak 20 SKS, mungkin hanya 10. Dan ini sebetulnya terpulang pada otonomi pengelolaan kampus tadi. Jadi, nah ini saya kira kalau teman-teman di kampus, saya kira masih bisa mengatakan, ya Pak, memang itu nggak jelas. 20 SKS ini sebetulnya wajib atau maksimum gitu Pak Yanto. Itu Ya, ya, ya. misalnya salah satu contoh Kalau bunyi aturannya apa itu? 20% itu sebetulnya. Nggak jelas ya. maksimum, istilahnya itu maksimum Pak Yanto. Maksimum 4 maksimum 2 semester setara dengan 40 SKS. Nah, itu. Maksimum maksimum 2 semester ini yang di luar kampus dan di luar prodi ya. Ya, ya. Ya, kalau yang 20 SKS 1 semester itu kan di luar prodi tapi di satu kampus. Nah, yang di luar kampus, di luar prodi itu maksimum 2 semester setara dengan 40 SKS. Nah, ini Pak Ento, itu bisa dilihat kok di
Permen Dikbud nomor 3 tahun 2020 ya, itu ini saya melihatnya bisa multitafsir ini, sehingga ada yang mengatakan ya harus dihargai, itu tidak boleh tidak dihargai 20 SKS. Tapi ada yang mengatakan enggak, sulit sekali itu 20 SKS itu sama dengan 10 mata kuliah, harga mata kuliah per mata kuliahnya 2 SKS kan gitu Pak Yanto. Itu sebagai contoh saja betapa perlu ada evaluasi terhadap dokumen, pernyataan, acuan, dan menjadi jelas buat para stakeholders lainnya gitu, atau para stakeholders. Gitu Pak Yanto. Ya, itulah namanya kebijakan ya. Dan semua aturan itu, baik undang-undang, undang-undang dasar, itu kan saya selalu mengatakan mempunyai cacat bawaan. Catat bawaannya itu apa? Ialah multitafsir setelah diundangkan. Nah, ini saya kira pembuat kebijakan harus menyadari itu. Oleh karena itu apa yang disampaikan Pak Ali itu sangat tepat untuk direspon. Apakah maksimum 20 SKS atau memang sama dengan 20 SKS itu tadi, supaya tidak multitafsir. Kalau ketika orang melakukan suatu hal yang multitafsir, itu kan tidak all out, itu ada keraguan, ambiguous itu ya. Gimana Pak Ali? Menurut Pak Ali? Ya, Pak Yanto, ini tentang multitafsir lagi ya. Mungkin juga karena pimpinan perguruan tinggi, jadi katakanlah rektor beserta jajarannya itu termasuk wakil rektor, mungkin juga dekan gitu. Itu kalau boleh saya katakan multitafsir itu salah satu tafsirnya itu bisa saja salah tafsir ya. Nah, kenapa salah tafsir? Itu karena mungkin belum mempelajari dokumen secara sungguh-sungguh. Dokumen dalam artian yang tadi, regulasi maupun kemudian turunannya, permen, dan kemudian dalam bentuk pedoman-pedoman. Nah, katakanlah tidak cermat, karena tergesa-gesa, tidak punya waktu cukup, kurang kreatif, kurang kritis, atau bahkan bersifat pragmatis, gitu Pak Yanto, untuk kepentingan sesaat, memenangkan hibah saja, atau mengejar perolehan IQ. Jadi misalnya tentang IQ ini Pak Yanto, yang saya lihat itu, ini kaitannya dengan 8 program Merdeka Belajar ya, kampus Merdeka Belajar itu kan ada 8. Salah satunya itu kan itu kan dianggap misalnya seperti harus didu, padahal sebenarnya di situ ada KKN tematik ya. KKN tematik ini kan sudah tradisi lama, gitu enggak pernah disebut-sebut. Kemudian mengejar IQ nomor 7 misalnya ya, kalau enggak salah nomor 7 ya, tentang pembelajaran yang kolaboratif dan partisipatif itu. Kemudian dikira perguruan tinggi karena mungkin tidak baca, sebetulnya yang namanya pembelajaran kolaboratif dan partisipatif itu tidak hanya dalam bentuk studi kasus atau project base ya, tapi tampaknya seolah-olah yang dikejar itu 2 metode itu, padahal itu tidak selalu relevan di setiap program studi yang bidang keilmuannya beda-beda. Itu di tataran jajaran pimpinan perguruan tinggi juga mungkin ada perlu refleksi itu, mempelajari, belum cukup waktu untuk mempelajari. Gitu Pak Yanto. Nah, itu yang berikutnya masih ada ketua program studi. Ketua program studi ini salah satu yang perlu direfleksi adalah mungkin belum cukup waktu pelaksanaan atau mempersiapkan dan melaksanakan, apalagi MBKM, tapi sudah harus melaksanakan atas perintah atasan. Padahal sebetulnya kan kalau tidak salah itu kegiatan program-program kementerian itu kan mulai tahun 2021. Banyak yang belum siap, tapi sudah harus oleh atasan dianggap jangan sampai tidak ikut. Nah, itu kan program studi belum tentu siap. Atau mungkin program studi itu khususnya ketua program studi atau satgasnya itu tidak memperoleh arahan yang jelas dari atasan. Kenapa? Atasan mungkin juga masih belum jelas, belum paham betul gitu, karena waktunya yang tidak cukup. Apalagi kemudian adanya dukungan sarana prasarana,
adanya dukungan sumber daya manusia. Salah satu yang saya sebut dukungan sarana ini kurikulumnya belum dibuat, kurikulumnya belum ya kan dengan terbitnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan Permen Dikbud nomor 3 tahun 2020 kan perlu ada penyesuaian kurikulum. Nah ini belum, tiba-tiba sudah harus melaksanakan. Itu Pak Yanto, masih ada lagi stakeholders yang lain, misalnya dosen. Dosen ini kan macam-macam Pak Yanto. Itu Pak Yanto. Ya, oke. Saya kira memang untuk inovasi yang besar seperti ini perlu memperhatikan syarat inovasi oleh Rogers itu saya kira masih relevan itu, yaitu relative advantage, compatibility, divisibility, dan communicability. 4 syarat itu penting harus dilakukan, tidak sekedar memutuskan sesuatu yang baik kemudian inovatif, tetapi syarat untuk orang mengadopsi itu harus dilihat juga. Karena itu ada menyangkut kultur, menyangkut kebiasaan, menyangkut kompetensi dan sebagainya. Baiklah, Pak Ali, saya kira kita boleh saya nyambung sedikit saja, 1 menit ya, 1 menit paling banyak. Ya. Yang belum kita bahas itu adalah keterlibatan mahasiswa. Ini perlu ada kajian ini atau cek atau enggak tahu lah istilahnya itu, sosialisasi. Apakah misalnya keterlibatan mahasiswa itu memang karena merasa memperoleh kesempatan berharga, memperoleh pengalaman di luar kampus, dan dihargai dalam bentuk SKS untuk penyelesaian studi yang betul-betul sepadan. Tetapi bisa juga karena mereka bosan dengan cara mengajar dosen, mata kuliahnya itu, dosennya itu, apalagi takut dengan dosennya, takut nanti nilainya jelek. Nah, kemudian juga bisa karena iming-iming yang mereka akan peroleh, kerjanya santai, menyenangkan, tidak di kampus, tapi dihargai SKS. Seperti misalnya harganya itu 10 mata kuliah di kelas yang memang jelas berat. Nah, dan ini dugaan saja, mungkin memang ada kecenderungan mahasiswa itu ambil cara yang mudah untuk lulus dengan IPK yang baik. Nah, kalau ini kajian ini bisa dilakukan, maka kemudian dari segi motivasi mahasiswa itu menjadi lebih tepat lah begitu. Begitu Pak Yanto. Ya, oke, baiklah Pak Ali, terima kasih atas tambahan penjelasannya itu, lebih komprehensif lagi perspektif kita yang kita sarankan untuk stakeholder dan pembuat kebijakan dalam rangka Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di suyanto.id. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto.